Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini ada berita-berita terupdate mengenai Chelsea yang sudah dirangkum dan terjadi beberapa hari kemarin. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Maluku, True Blue dari Ternate, dan juga True Blue dari Padang. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, respect buat kalian dan sehat selalu. Dan untuk terus menyuarakan, jangan lupa juga ya untuk terus menyuarakan Blue Call Out di video kali ini. Jadi tulis saja hashtag Blue Call Out untuk menekankan kepada para manajemen Chelsea agar membuat keputusan yang baik untuk musim depan. Dan buat kalian semua yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan buat kalian juga yang mau membantu video ini supaya makin banyak yang tahu, jangan lupa untuk kasih hype kalian di video ini ya. Dari kolom komen, swipe ke sebelah kanan, di situ ada tombol hype. Langsung aja klik dan support kalian akan sangat membantu gue. Dan kita mulai aja di video pertama. Ini ada berita yang cukup menyegarkan ya dan juga menyenangkan hati para True Blue. Informasi mengenai Xabi Alonso yang katanya memilih Chelsea untuk menjadi destinasi berikutnya buat dia melatih di musim depan ya. Xabi Alonso ini melalui agennya katanya sudah menggaranti bahwa Xabi Alonso sangat tertarik dengan proyek Chelsea. Tinggal bagaimana nanti jajaran Bluco dan Sporting Director apakah akan memberikan kewenangan penuh buat Xabi Alonso untuk menentukan skuad di musim depan dan juga jendela transfer yang akan terbuka lebar di summer nanti ya. Siapa kira-kira pemain yang akan melengkapi skuad Chelsea yang ada saat ini, siapa yang akan dijual, dan siapa aja yang akan dipertahankan oleh Xabi Alonso di transfer window musim panas nanti. Dan beberapa informasi juga saat ini yang katanya beredar bahwa Xabi Alonso ini masih menegosiasikan kira-kira skup wewenang apa aja yang akan dipegang oleh sang manajer baru ini. Karena menurut informasi yang beredar dari pihak Bluco dan Sporting Director ini masih mempertahankan divisi medis ya, yang waktu itu juga menjadi masalah bagi Enzo Maresca di musim ini dan juga di musim lalu, terutama di musim ini di mana divisi medis ini yang merekomendasikan siapa aja yang boleh dimainkan dan siapa yang tidak boleh dimainkan, berapa menit pemain tersebut boleh main, dan itu juga yang membuat akhirnya banyak rotasi yang dilakukan oleh Enzo Maresca dan beberapa rotasi juga tidak tepat guna pada saat Chelsea sedang membutuhkan pemain tersebut. Nah, berita ini juga diperkuat oleh pernyataan dari Kieran Gill ya. Ini salah satu jurnalis di Inggris juga. Breaking, menurut beberapa sumber, Xabi Alonso saat ini sudah menyatakan prefer untuk menjadi next manager bagi Chelsea di musim depan ya. Tinggal bagaimana Chelsea apakah bisa meyakinkan Xabi Alonso untuk datang ke Chelsea ya, dan juga Xabi Alonso ini diyakinkan oleh pihak Chelsea yaitu dengan wewenang-wewenang tadi yang gue jelaskan. Dan ini tentu akan menjadi berita yang sangat menarik ya seandainya memang Xabi Alonso ini menjadi pelatih Chelsea di musim depan. Dan jangan lupa di pertandingan melawan Liverpool, Chelsea datang dengan game plan 3 backline, di mana itu adalah formasi yang sering digunakan Xabi Alonso terutama pada saat dia membawa Bayer Leverkusen ini menjadi invisible team di Liga Jerman ya. Dan itu semoga menjadi satu fondasi dan memperlihatkan Xabi Alonso bahwa skuad saat ini masih bisa banget ya untuk diolah dan dikembangkan oleh Xabi Alonso di musim depan. Ya semoga aja ini berita yang bisa menjadi kenyataan, dan gue sangat berharap Xabi Alonso yang bisa menjadi next manager Chelsea karena dia punya semua checklist yang dibutuhkan oleh manajer Chelsea saat ini, punya winning mentality, juga punya kedisiplinan dan juga cukup vokal ya di ruang ganti, di mana dia benar-benar memiliki instruksi yang tegas dan juga jelas ya untuk filosofi permainan seperti apa yang diinginkan oleh Xabi Alonso. Oke, kita ke berita berikutnya. Ini juga menjadi salah satu berita yang happy juga menurut gue ya. Iraola katanya masih berharap ini ada beberapa klub yang akan menginginkan dirinya ya. Tapi Crystal Palace ini menjadi salah satu klub yang getol banget akan mencoba merekrut Andoni Iraola di musim panas nanti. Dan bahkan ini Crystal Palace menjanjikan transfer market control untuk Iraola, dan itu dibuat di dalam kontrak Iraola. Jadi nggak main-main. Ini pelatih dari Bournemouth ini dijanjikan oleh Crystal Palace boleh membeli siapa saja yang diinginkan oleh Andoni Iraola. Dan ini semoga aja menjadi daya tarik ya buat pelatih mantan pelatih Bournemouth ini yang musim depan ini akan free agent, dan mungkin dengan adanya klausul ini bisa menggoda Andoni Iraola untuk ke Crystal Palace ya. Dan berita ini juga diperkuat oleh Ed Aronson. Katanya Iraola ini Crystal Palace ya stepping up
untuk mencoba meyakinkan Andoni Iraola untuk membawa Crystal Palace di musim depan, take over dari pelatih saat ini yaitu Oliver Glasner ya. Dan Iraola juga katanya masih ingin bertahan di Premier League dan kemungkinan besar akan berpindah ya ke tim Premier League, dan semoga aja itu bukan Chelsea. Nah, kemudian juga menurut Matteo Moretto, ini Andoni Iraola juga sangat tertarik dengan proyek yang ditawarkan oleh Crystal Palace ya. Nah, ini juga selain tawaran finansial juga yang mungkin sulit ditolak oleh Andoni Iraola, itu juga katanya squad yang ada di Crystal Palace saat ini sudah masuk dalam kategori squad yang diinginkan oleh Andoni Iraola. Mungkin ditambah juga dengan kontrol yang diberikan oleh Crystal Palace, dan tentu ini akan sangat seksi untuk Andoni Iraola. Ya, ini salah satu good news juga buat Chelsea ya, dan ya jangan sampai nanti Andoni Iraola yang akhirnya menuju ke Chelsea untuk musim depan di saat kita punya kesempatan untuk merekrut Xabi Alonso. Tentu Xabi Alonso di compare sama Andoni Iraola, ini bukan gue mendiskreditkan Andoni Iraola ya. Kinerja yang dibuat dan dikerjakan oleh Andoni Iraola di Bournemouth saat ini itu luar biasa, bahkan kemungkinan besar di Bournemouth bisa finish di peringkat 6 ya, dan kemungkinan besar bisa masuk ke Champions League seandainya nanti Aston Villa bisa menjuarai Europa League di musim ini. Jadi peringkat 6 ini otomatis akan masuk ke Champions League, dan bukan gak mungkin juga nanti Andoni Iraola bisa membawa Crystal Palace jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan musim ini. Tapi yang menjadi concern gue, beberapa checklist yang saat ini belum dimiliki oleh Andoni Iraola. Andoni Iraola belum pernah menang major trophy sampai sejauh ini, dan juga masih stabil membawa tim yang dia buat ya, dan tim yang dia buat juga memang memiliki beberapa turbulensi ya saat pemain-pemain bintangnya banyak diambil oleh para tim-tim besar. Tapi Andoni Iraola bisa comeback dan lebih kuat lagi. Kita juga bisa melihat bagaimana pada saat Semenyo pergi meninggalkan Bournemouth diganti dengan Krupi, dan saat ini Krupi menjadi salah satu wonderkid yang bersinar di Premier League ya. Nah, ini juga, tapi terlepas dari apapun keberhasilan Andoni Iraola, menurut gue tetap Chelsea membutuhkan seorang pelatih yang sudah proven punya mentalitas buat juara, karena menurut gue menjuarai satu major turnamen itu membutuhkan banyak banget aspek dan juga banyak complicated situation yang harus dihadapi, dan mereka mampu mengalahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Nah, itu yang menurut gue sangat dibutuhkan oleh Chelsea saat ini, karena bukan hanya membangun mentalitas, tapi juga Chelsea harus mulai menemukan lagi football identity yang sudah hilang semenjak Bluko datang. Dan gue berharap masuknya Xabi Alonso ini bisa mengintegrasikan lagi Chelsea seperti yang dilakukan oleh Enzo Maresca. Dan kita tahu hasilnya Enzo Maresca dalam satu musim membawa 2 major trophy, walaupun mungkin secara kelas ya masih kalah jauh dibandingkan dengan Champions League dan juga Europa League. Tapi anyway, Enzo Maresca mampu membawa Chelsea menjuari Conference League, dan yang paling penting mampu mengalahkan PSG di partai final di Club World Cup, dan itu bukan pencapaian yang biasa-biasa aja menurut gue ya. Nah, coba tulis pendapat kalian, apakah Xabi Alonso ini merupakan pelatih yang cocok buat Chelsea di musim depan ya? Karena di polling gue kemarin masih ada beberapa nama yang kelihatannya menjadi contender untuk Xabi Alonso ke Chelsea ya. Nah, selain Andoni Iraola, ini juga ada berita yang menarik juga dari Felipe Luis ya, yang kata Fabrizio, "Don't forget another name have to watch on the manager market is the name of Felipe Luis." Seperti yang kita tahu, Felipe Luis ini di pekan lalu datang ke London untuk mendapatkan UEFA Pro License untuk menjadi pelatih di daratan Eropa, terutama di Inggris ya. Dan ditemani oleh Thiago Silva. Gue nggak tahu apakah Felipe Luis juga menyaksikan laga Chelsea melawan Nottingham Forest, karena yang gue tahu Thiago Silva ada di Stamford Bridge pada saat itu ya. Nah, dari minggu lalu ini mulai muncul rumor-rumor yang cukup mendekatkan Felipe Luis menjadi manajer Chelsea berikutnya. Tapi ternyata dari berita-berita yang beredar ini katanya Felipe Luis menjadi salah satu kontender Andoni Iraola untuk menjadi pelatih Crystal Palace ya. Ini dari Talksport yang eksklusif reveal ya, bahwa former Flamengo manager Felipe Luis ini menjadi salah satu kandidat pelatih untuk Crystal Palace. Nah, kalau seandainya ini nanti Felipe Luis ternyata yang dipilih, wow, bisa menjadi bisa menjadi kabar buruk ya buat kita semua, karena kemungkinan Andoni Iraola akan kembali dilirik sama Chelsea ya, dari Bluko dan juga Sporting Director. Dan semoga aja sebelum penunjukan pelatih baru Crystal Palace ini, semoga Xabi Alonso ini bisa segera diresmikan sebagai pelatih Chelsea ya. Selain itu juga katanya rumor ini juga diperkuat oleh Alex Kruk. Crystal Palace
ini clear ya, ingin merekrut Andoni Iraola dan merupakan target utama mereka di musim depan. Tapi sampai saat ini belum ada formal offer dan belum ada pergerakan yang menyatakan secara positif bahwa Crystal Palace sudah mengajukan tawaran kepada Andoni Iraola ya. Tapi masih dalam follow up tersebut, Felipe Luis juga menjadi salah satu nama yang dikonsider sebagai top list Crystal Palace untuk menjadi manajer mereka di musim depan. Jadi ini tarik menarik ya, masih putar-putar sana sini, belum ada kejelasan, dan gue berharap semoga nanti as soon as possible kita bisa tahu sebenarnya siapa pelatih Crystal Palace dan kemana Xabi Alonso akan masuk ya di musim depan. Selain itu ada berita dari Marco Silva yang katanya udah nggak mau melatih di Inggris lagi, dia pengen balik ke Portugal ya. Karena Jose Mourinho ini akan segera diresmikan sebagai pelatih Real Madrid ya dalam waktu dekat, dan katanya Marco Silva menjadi kandidat utama untuk menjadi pelatih Benfica. Nah, ini juga menjadi berita yang baik juga buat Chelsea karena satu nama lagi di off list dari target pelatih Chelsea di musim depan ya. Semoga aja ini benar-benar terjadi karena Real Madrid dan Jose Mourinho ini kelihatannya udah sepakat dan sebentar lagi akan diumumkan Jose Mourinho menjadi pelatih baru dari Real Madrid ya, dan itu berarti Benfica akan kehilangan pelatih yang membawa mereka masih unbeaten sampai saat ini. Nggak tahu sampai di akhir musim ya apakah mereka bisa menjadi salah satu klub invisible juga di Liga Portugal. Tapi yang pasti dengan perginya Jose Mourinho ini mereka harus mencari pelatih baru, dan Marco Silva ini menurut gua adalah pelatih yang sangat cocok untuk melatih Portugal karena dia juga sudah pernah menjuarai Liga Portugal. Dan ini semoga aja ya, as soon as possible Marco Silva segera direkrut oleh Benfica sebelum akhir musim ini ya. Jadi kita nggak deg-degan lagi, nih Marco Silva akhirnya malah jadi ke Chelsea nanti ya. Selain itu ada berita juga dari Frank Lampard yang katanya juga rumornya menjadi salah satu target manajer baru Crystal Palace di musim depan. Frank Lampard yang baru saja membawa Coventry ini menjadi juara di Liga 2 ya, divisi Second Division Championship, dan dipromosi ke Premier League. Kalau ini menurut gue masih rumor banget karena kelihatannya Frank Lampard masih akan fokus untuk membangun timnya untuk bersaing di Premier League di musim depan ya. Tapi ya kalau Frank Lampard akhirnya menjadi manajer Crystal Palace, itu juga akan menjadi kabar yang buruk juga untuk Chelsea. Selain dia ke rival ya di Crystal Palace, dan artinya masih ada Andoni Iraola yang mungkin bisa menjadi pelatih Chelsea di musim depan. Nah, coba tulis pendapat kalian mengenai merry-go-round para manajer di Premier League ini yang tentu berkaitan dengan Chelsea ya, karena kita masih sangat membutuhkan pelatih yang capable dan juga pelatih yang harusnya bisa membawa Chelsea menjadi winning machine lagi di musim depan. Tulis pendapat kalian di kolom komen. Nah, itu dia berita-berita mengenai manajer Chelsea dan manajer-manajer lain klub Premier League di musim depan. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk likes kalau kalian suka sama video ini, share juga supaya makin banyak True Blue dan para fans Chelsea yang tahu mengenai video dan informasi ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea, once blue, be blue, up the Chelsea.